gede sih. Kita nyalain. Kayaknya nggak pernah ada suara-suara gitu ya. Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin, dan pada video kali ini gue dapat kesempatan buat nyobain unboxing impression sebuah kamera compact yang gue bener-bener excited gitu. Karena ini adalah kamera compact yang sangat menarik dari Canon, langkah yang agak spesial gitu ya. Dan ditujukan untuk video kreator gitu ya, videographer. Jadi gue bener-bener demen banget. Dari video-video di luar itu udah bikin gue lumayan keracunan, dan sekarang kita akan lihat impressionnya secara langsung. Kita langsung unboxing aja di sini. Ini boxnya ya begitu-begitu doang gitu ya. Lalu di dalamnya dapat surat-surat. Apa ini? Kita dapat Adobe Lightroom kah? Nggak tahu. Tapi ya ini kita dapat manual pastinya. Sekarang kita buka sisi dalamnya. Di sini kosong ya. Kenapa di sini kosong? Aksesorisnya diginin semua deh. Dia kayak amplop-amplop gitu ya. Ini gantungannya menarik yang diberikan gini doang. Tapi ya mungkin untuk kamera compact hal yang normal. Ini ada dead cat buat mikrofonnya. Ada baterai. Kita kasih lihat ya baterainya apa. Gue nggak hafal sih kalau tipe baterainya si Canon, tapi dia pakai yang lumayan sering sih, LPE 17. Ya itu udah di situ. Sekarang kita langsung aja lihat kameranya. Gede sih dari ekspektasi. Gue sih nggak expect kecil ya, cuman kayaknya lumayan gede gitu, lumayan tebal. Tapi gue balik lagi, gue nggak expect kecil. Jadi ya ini masih ukuran-ukuran yang memang gue ekspektasikan. Sekarang kita buka. Wah, ini dia Canon PowerShoot V1. Ganteng sih. Dan ini ada ventilasinya karena dia adalah kamera compact pertama gua rasa yang membawa sebuah active cooling. Karena tujuannya adalah untuk bikin video, dan spek videonya juga nggak main-main. Bentuknya juga lumayan ngotak ya. Kalau kalian lihat tuh agak kotak banget. Ini di sisi atasnya juga kayak rata begini. Dan ya gue rasa lumayan menarik gitu buat kita coba keseluruhan. Tapi ini kita masih impressionnya aja, belum full review. Tapi ya dari impression aja sih udah seru sih. Karena ini ada ventilasinya lagi. Gue nggak tahu sih mana yang ngisep, mana yang ngeluarin gitu ya. Dan layarnya ya biasalah kualitas Canon. Gue rasa nanti kalau kita nyalain juga ketajamannya yang berarti cukup bagus. Karena Canon biasanya ya menangnya di layar dan UI-nya itu ya. Ini tempat baterainya, kita langsung aja coba untuk menyalakan. Mana on off-nya dia tombol ternyata ya. Oh, sama ininya dia kita lihat ini kayaknya cold shoe deh. Oh enggak ding, hot shoe bisa connect. Konekin apa ya? Dia bisa konekin mic kalau nggak salah ya. Kita nyalain. Kayaknya nggak pernah ada suara-suara gitu ya. Agak asing gitu. Coba lagi. Tapi rasa motor ketika dia ngeluarin lensa aja tuh rasanya mewah gitu. Kayak kuat gitu motor kayak dan rapih. Cuma kalian mungkin nggak bisa benar-benar ngerasain karena di tangannya juga getarannya tuh menunjukkan kayak rasa well built gitu ya. Jadi gue suka banget. Ini juga secara keseluruhan nih, ini karet beneran, bukan tekstur-tekstur doang. Lalu I/O-nya komplit, ada mic dan headset ditaruh bersebelahan, top gitu ya. Gue sangat setuju karena Canon termasuk belakangan ya. Kalau si ZV kan itu udah dari ZV-E10 yang pertama, bahkan itu dengan harga yang cukup murah, dia udah punya headset output, dan sekarang Canon juga udah punya langkah yang bagus, ada USB Type-C dan micro HDMI. Lalu kita lihat layarnya, masih fresh ya. Kita English, aduh gue males banget ngurus gini-gini, kita oke aja lah. Nah ini baterainya ternyata udah sekarat, jadi kita nggak bisa terlalu lama. Gue suka banget sama impression gambarnya sih. Rasa Canonnya, warnanya tuh rasa Canon tuh emang khas banget. Gue suka banget, dan layarnya tuh Canon soalnya jelas gitu, tajam, bagus, akurat dari dulu gitu. Dan gue udah lama nggak pakai kamera Canon, jadi ya ini refreshment banget. Dan white-nya gue suka. Dia vokal berapa sih Kak? Ingat nggak lu? Kalau berdasarkan equivalency full frame-nya, di sini sih 8,2 sampai 25,6 mm. Tapi kayaknya itu bukan equivalency full frame-nya. Ya kita taruh aja di sini. Kalau nggak salah startnya 20-an ya kalau di full frame. Jadi dia white-nya sih enak banget, serius. Ini gue demen banget deh gambarnya. Kalian nggak bisa lihat karena belum ada memori juga.
Cuman mungkin dari situ kelihatan nggak Ska? Ini kan gue ngeliat diri sendiri ya. Dongok juga ya. Bisa nggak Ska fokus? Enggak ya, nggak fokus ya. Oh, blown out ya. Tapi white-nya tuh gue demen banget sih. White-nya tuh pas gitu kan. Kayak kita biasa kalau ngevlog tuh pakai lensa-lensa kalau APS-C kayak 16-nya Sigma gitu kan, tuh yang angkanya tuh oke gitu. Ya kayaknya kalau full frame sekitar 20-an kali ya. Ini angkanya enak banget. Dan dia zoom juga, optical zoom, bisa sampai lumayan dalam juga zoomnya. Jadi ya gue rasa ini bakal lumayan versatile sih. Ini jujur sih, gue tuh sebenarnya agak skeptis awalnya sama si V1 ini karena ya walaupun harganya memang lumayan tinggi ya, di Indonesia 17,5 juta, tapi masih sangat oke daripada kamera-kamera compact lain yang gorengan gitu ya, kayak si saudaranya sendiri G7X gitu kan, harganya 20-an, apaan banget gitu kan, dia harganya baru diluncurkan di 17,5 juta, itu menurut gue perfect. Dan ya gue awalnya agak skeptis karena dia kan tidak ada IBIS-nya juga gitu kan, dia kamera yang gua rasa buat dipakai mungkin ya ala-ala doang gitu. Gue juga buat ngonten aja gitu dan buat jadi konten juga di sini. Tapi gua rasa sih dia membawa perbekalan spek yang luar biasa. Dan impression pertama gua, lensanya gue suka banget. Focal length yang dibawa ini buat videographer, buat konten kreator gitu ya, entah di YouTube, entah di sosial media lain. Ini perfect banget nih focal length lensanya. Gue demen. Sekarang kita lihat. Masuk menu aja dulu biar sambil lihat-lihat. Itu Full HD. Oh, kita lihat kalau 4K 30 dia nge-crop nggak ya? Kayaknya enggak deh. Enggak, masih enak. Enggak nge-crop. Lalu kita lihat ada apa aja di sini. Oke, pilihannya dia ada yang ini ya, IPB sama Like IPB, tapi nggak ada All Intra. Atau ada All Intra kalau misalkan kita pakai yang lebih ini kali, lebih tinggi. Gimana dia milih yang lebih tingginya? Not available in current shooting mode. Oh, mode-nya di sini. Kita ubah dulu ke manual deh. Kita ubah ke manual. Oke, lebih banyak. Oh, dia kalau ada yang crop juga ditulis ya, 4K crop gitu kan. Kalau 60 dia crop ternyata. Terus ini ada high frame rate. High frame rate-nya dia cuma di ya 1080 aja. 120 fps. Disayangkan ya, karena 1080 kebanyakan sekarang kamera tuh udah, apalagi di harga-harga segini udah 240 gitu kan. Canon lock setting ini yang gue sangat tunggu-tunggu, C-Log 3. Dan di sini ternyata kita bisa pilih ininya ya, ada BT 709, 2020 Cinema Gamut. Buat 10 bit 422-nya di mana ya? Oh, ini langsung mati semua nih di sininya kalau kita pakai C-Log. Setahu gue dia bisa 10 bit 422 kan harusnya. Atau dia sudah otomatis kalau kita pilih itu 10 bit 422. Coba kita lihat. Yap, lock, dia sudah berada dalam lock, cuman gue nggak tahu nih 10 bit 422-nya apakah file auto 10 bit 422 atau... Soalnya gue pernah nonton ada yang bilang bisa 10 bit 422 sih, jadi ya kita lihat nanti apakah beneran bisa apa enggak. Cuma menunya aja gue nggak nemu kali ya, tapi ya balik lagi, gue baru unboxing, gue belum coba iniin juga, belum coba ngoperasin sama sekali. Ini beneran first time. Tapi ya gue rasa bisa lah, nanti kita coba cari apakah beneran 10 bit 422 atau enggak. Karena kalau misalkan enggak ya berarti channel tersebut misinformasi atau salah briefnya, yang ngasih briefnya gitu ya. Jadi ya kita lihat nanti. Buat foto, bisa foto nggak ya? Modenya sih ada P, tapi P ini kayaknya harusnya tetap video sih. Paling program auto ya, bukan foto. Nggak tahu lah, nanti kita tes buat fotonya. Tapi overall buat sekarang gue suka. Ya pastinya ini layar Canon juga, intuitif banget gitu kan. Buat kita mainin, menunya udah on top of the screen, bahkan kita bisa nge-slide ininya. Dan mana? Oh iya, ini bagus Kak, hebat Ska, matanya jeli sekali ya. Dari jauh, tapi kita ini foto ternyata. Gue maksudnya mau ini nyobain shutternya, dia ada mechanical shutter apa enggak? Mechanical nggak ya? Gue sih ada rasa. Tapi ini enggak. Ya, soalnya ini speaker dan keluarnya dari sebelah sini gitu. Cuma soalnya kayak ada getar-getar gitu sih, apa bassnya kuat banget kali ya. Tapi ya nanti kita tes. Cuman balik lagi, penggunaan utamanya adalah buat video, dan balik lagi gue akan apresiasi starting focal length-nya ini cakep banget gitu. Dibandingkan kayak lawannya dia mungkin harusnya kalau Sony itu RX ya, jajarannya RX, gue rasa ini lensanya lebih oke sih.
Seinget gue ya, gue juga udah lama nggak pakai yang RX, tapi ini sih gue begitu ngeliat lensanya, warna dan karakter gambar nih Canon banget dan gue suka gitu. Kayak zaman dulu gue nyobain 1D, kalau nggak salah gambarnya tuh style-stylenya kayak gitu. Jadi ya paling itu aja sih buat sedikit unboxing dan impressionnya aja. Semoga bisa memberi gambaran buat kalian. Kalau ada koreksi, saran atau pertanyaan silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Kalau kalian punya saran kita mau bahasnya kayak gimana aja, silahkan taruh semua di kolom komentar. Oke, itu aja. Gue Erwin, di belakang kamera ada Ska, dan jangan lupa untuk berkarya.